Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai bilangan atau operasi eksponensial. Nah, untuk memulainya, silakan teman-teman buka text editor yang biasa teman-teman gunakan. Di sini kita akan menggunakan Neofim sebagai text editor. Saya akan masuk ke direktori tempat tutorial kita. Di sini saya menggunakan direktori C JavaScript tutorial. Saya akan coba lihat. Oh, di sini sudah 19 ya. Kita akan buat untuk 20 yaitu eksponensial. Oke, saya akan masuk ke direktori 20 eksponensial. Saya akan clear screen, kemudian saya akan buka Neofim-nya. Oke, ini halaman awal Neofim-nya. Saya akan buka sidebar-nya. Kemudian saya akan menekan A untuk membuat file baru. Di sini saya akan membuat file index.html. Nah, kemudian saya tekan enter. Kemudian saya tekan A lagi, kemudian saya akan membuat file js /script.js seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membukanya, script.js kita akan buka. Oke. Kemudian index.html juga kita akan buka. Pada file index.html kita akan buatkan basic tag HTML seperti ini ya. Oke, CSS-nya kita akan hapus dulu karena tidak akan gunakan di tutorial kali ini. Oke, ini secara basic sudah ya. Kita masuk ke file JavaScript-nya. Di sini kita akan buat sebuah node eksponensial. Eksponensial. Nah, eksponensial adalah ini operasi perpangkatan ya. Perpangkatan. Nah, perpangkatan ini biasanya kalau cara lama ini menggunakan kelas math. Nah, math.pow. Nah, ini kalau misalkan cara lama ya, sebelum dibuatkannya operasi eksponensial. Ini base untuk angkanya, kemudian eksponennya berapa. Nah, di sini ini cara lama. Jadi ketika kita ingin melakukan perpangkatan, kita nanti contohkan ya kedua-duanya dengan cara lama maupun dengan cara baru. Nah, saat ini disediakan operasinya, operasi eksponensial, yaitu dengan menggunakan simbol kali 2 kali ya. Ini untuk perpangkatan. Nah, pada beberapa bahasa yang lain ini menggunakan simbol yang siku ke atas seperti ini ya. Ini di beberapa bahasa lain menggunakan simbol ini. Kenapa JavaScript tidak menggunakan simbol ini? Karena simbol ini yang siku ke atas ini sudah digunakan untuk operasi XOR. Nah, jadi karena sudah digunakan, nah eksponensialnya menggunakan simbol 2 kali seperti ini. Oke, kita langsung contohkan ya dengan cara lama. Nah, ini kita bubuhkan dalam kurung. Eksponensial. Oke, kita coba contohkan dengan cara lama. Kita let, misalkan kita buat variabel result. Nah, result ini kita akan ambil dari math.pow. Nah, kita akan ambil misalkan 2,2. Nah, 2,2 ini artinya 2 pangkat 2 ya. 2 kali 2 berarti ini harusnya isinya 4. Nah, kita coba cetak console.log result. Kita save. Oke, kita akan buka untuk browsernya. Saya akan menekan Ctrl L. Kita akan menjalankan live server. Kita klik kanan dan inspect. Kita buka konsolnya. Nah, ini hasilnya 4 ya. Oke, ini cara lama kita berhasil juga, masih bisa ya. Ini sidebarnya kita akan tutup dulu biar lebih lega ya. Oke, ini hasilnya 4. Nah, misalkan kita akan coba ya dengan perpangkatan yang lebih besar. Misalkan
resultnya ini kita kasih math.pow, kita kasih 2,4 misalkan seperti ini ya. Kemudian lognya ini saya akan duplikat dan saya geser ke bawah. Kita save, lihat isinya adalah 16, artinya ini 4 dikali 4 dikali 4, nah 2 pangkat 4 jadinya 16. Nah ini cara lama. Nah alternatif sudah sederhananya kita bisa menggunakan perintah. Nah sederhananya kita bisa menggunakan perintah misalkan X kali-kali dengan N. Nah dimana X ini adalah yang tadi ya, ini base-nya, base number, kemudian ini yang kali-kalinya, ini adalah operasinya, operasi eksponensial. Nah, kemudian di sini ada N adalah nilai eksponensialnya, nilai eksponennya ya. Nah, kita contohkan ya. Nah, misalkan saya mau membuat sebuah variabel. Let hasil sama dengan 2 dikali-kali 2 seperti ini. Nah, kemudian saya akan cetak console.log hasil. Nah, kita save. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan benar. Nah, misalkan hasil ini kita samakan dengan yang atas. Hasil kita isi lagi sama dengan 2 dikali-kali 4. Nah, kita save, kemudian kita cetak ulang. Kita cetak ulang, kita geser ke bawah, kita save. Nah, hasilnya sama dengan kita menggunakan fungsi math ya. Jadi ini metode terbaru. Ini sejak 2016 ya, bisa kita menggunakan simbol eksponensial seperti ini. Nah, kemudian kita juga dapat menerima nilai dari big integer. Nah, misalkan ini hasil kita modifikasi ya. Hasil sama dengan kita akan gunakan 2n. 2n kita operasikan eksponensial dengan 3n. Nah, kemudian ini kita cetak console.log hasil. Nah, di sini juga sama 8n, berarti ini dihasilkan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, jadi 8n. Ini untuk operasi big integer. Nah, kita juga bisa menggunakan notasi infix. Nah, notasi infix adalah notasi yang disederhanakan ya. Misalkan let x kita kasih 2 ya, variabel x kita kasih 2. Kemudian kita eksponensialkan x kali-kali sama dengan 4 misalkan. Nah, seperti ini juga bisa. Kita bisa cetak console.log x. Nah, lihat hasilnya sama ya. Kita dengan menggunakan infix juga seperti ini. Nah, kemudian JavaScript juga tidak mengizinkan operasi yang berderet ya. Misalkan saya membuat sebuah variabel di sini. Let kita akan isi out sama dengan minus 2, kita eksponensialkan dengan 4 misalkan seperti ini ya. Lihat, kita tidak bisa menggunakan unary di sini minus 2 ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini kita bisa menggunakan operasi ini? Nah, ini caranya kita harus menggunakan simbol kurung seperti ini, minus 2. Nah, supaya apa? Supaya si minus ini dibayar sebagai bilangan minus dan dia dioperasikan dulu baru dipangkatkan ke 4. Ini kalau misalkan seperti ini kita console.log out. Nah, kita save, hasilnya berhasil ya dikeluarkan.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk bilangan eksponensial ya. Jadi kesimpulannya kita bisa menggunakan simbol kali dua kali untuk perpangkatan. Yang sebelumnya kita bisa menggunakan function mat. Nah, sekarang kita bisa menggunakan simbol kali-kali seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.